itu tema kita. Mungkin multimedia bisa melengkapinya dengan lagu dan dibesarkan gambarnya. Kalau kelihatan kecil sekali, Pak Ginteng sudah kecil kok dikecilkan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudara, ayat ini cukup kontroversial nampaknya. Jadi di budaya Yahudi dahulu, nggak tahu kalau hari ini masih berlaku tidak, ada namanya tradisi atau budaya kawin livrat. Kalau seorang perempuan nikah dan suaminya belum memberikan keturunan, meninggal, maka hukumnya wajib untuk dinikahkan dengan saudara laki-laki dari suaminya. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia ada istilah naik ranjang atau turun ranjang. Dapat yang kakaknya naik ranjang, yang adiknya turun ranjang. Nah, itu budaya. Nampaknya budaya ini ingin dibenturkan dengan pemahaman iman tentang kebangkitan. Sebagai orang percaya bahwa perjalanan kehidupan ini tidak berakhir di dunia, tapi ada harapan setelah kematian. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Tetapi rupanya ada beberapa orang yang nggak suka pada hal tentang harapan setelah kematian. Dan salah satu di kitab suci dituliskan yang gak cocok dengan pandangan itu adalah orang-orang Saduki. Orang-orang yang duduk di birokrasi bait Allah. Bapak Ibu, biasa kalau orang-orang hidup dalam birokrasi, apalagi pejabat tinggi, pensiun buat vendor, kan begitu Bapak Ibu. Jadi bicara hal-hal yang ilahi, yang surgawi itu nggak penting, tetapi dinikmatilah di dalam kehidupan ini. Maka tradisi ini dibenturkan oleh orang-orang Saduki di hadapan Yesus. Tuhan, kalau memang besok ada kebangkitan, lalu nikahnya dengan siapa kalau di dunia itu saudaranya yang dinikahi atau suaminya itu mati, kan gitu. Jadi di sana dapat istri atau suami yang mana, kan gitu. Tetapi itu adalah pikiran duniawi. Perkawinan bukan tujuan utama. Perkawinan adalah tujuan antara untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sebuah perkawinan tentu melihat perkara-perkara surgawi. Maka Tuhan katakan, yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Perkawinan bukan bicara soal kebutuhan biologis. Perkawinan bukan hanya bicara soal sosiologis. Takut tidak laku nikah. Perkawinan itu lebih mulia untuk mendapatkan teman yang sepadan, menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk memuji Tuhan. Perkawinan bukan mau bicara tentang keturunan, sehingga tidak ada agenda perceraian gara-gara tidak mendapatkan keturunan. Perkawinan itu lebih mulia daripada itu. Perkawinan bicara untuk menjadi teman yang sepadan, semakin berbakti kepada Tuhan. Sehingga mari keluarga baru ini, perkawinan saudara Ginting dan saudara Lia, Pak Ginting dan Bu Lia, inilah awal jenengan melayani Tuhan, awal keluarga untuk semakin menjadi berkat bagi kehidupan, sehingga benar-benar perkawinan ini menjadi perkawinan yang berkenan bagi Tuhan dan akan menjadi harapan bagi kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, inilah perkawinan yang sudah Engkau berkati. Keluarga baru Bapak dan Ibu Ginting yang benar-benar akan melandaskan perkawinannya di dalam perkenan Tuhan. Menjadi teman yang sepadan apapun yang terjadi. Keluarga ini akan setia sampai mati. Biarlah Tuhan semakin memberkati keluarga baru ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita ikrarkan iman percaya kita bangkit berdiri, kita ungkapkan nyanyian Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sadar kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.